FM. Halo Smart Listener, apa kabarnya nih? Tentunya kami harap Smart Listener selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, Smart Listener, di video kali ini, tim Smart FM Palembang berkesempatan mengunjungi salah satu museum yang sangat populer di kota Palembang, yaitu Museum Bala Putra Dewa yang berlokasi di Jalan Sriwijaya Negara, KM 5 Palembang. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe ya channel YouTube kita, karena subscribe itu gratis. Smart Listener, jadi Museum Bala Putra Dewa ini merupakan museum yang memiliki luas tanah 2.200 meter persegi dan luas bangunan 700 meter persegi. Selain itu, koleksi benda yang tersimpan di museum ini berjumlah sebanyak 7.018 buah koleksi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas salah satu koleksi dari Museum Bala Putra Dewa yang sangat menarik, yaitu Kitab Simbur Cahaya. Untuk mengetahui info selengkapnya, tim Smart FM Palembang berkesempatan mewawancarai Kasih Koleksi Konservasi Museum Bala Putra Dewa, yaitu Bapak Samsudin. Yuk, langsung kita tanyain. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya adalah perpaduan antara hukum adat secara lisan yang berkembang di daerah pedalaman Sumatera Selatan dengan syariat Islam. Ditulis oleh Ratu Sinuhun, istri Raja Palembang, Pangeran Sido Engkinayan yang berkuasa pada tahun 1629 sampai 1636. Diyakini kitab ini adalah kitab tertulis pertama yang dipakai oleh masyarakat di Nusantara. Jadi satu-satunya kitab yang pertama kali ditulis oleh seorang permaisuri menjadi pedoman atau aturan di daerah pedalaman Sumatera Selatan terkait dengan berbagai aturan kehidupan sosial budaya. Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya ini terdiri dari 6 bab dan 188 pasal. Diberlakukan di wilayah pedalaman Sumatera Selatan sejak masa Kerajaan Islam Palembang, kemudian berlanjut pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu dilakukan semacam revisi atau edit menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda. Ada poin-poin tertentu yang dibuang, yaitu terkait dengan kekuasaan, unsur-unsur kekuasaan atau pemerintahan yang notabene adalah hal-hal yang menjelaskan tentang pengaruh atau hegemoni seorang raja atau seorang sultan. Dan pada masa pemerintahan Republik Indonesia, undang-undang ini sempat diberlakukan hingga tahun 1979 maksud saya, itu terakhir dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979. Dengan berakhirnya undang-undang ini berarti selesailah fungsi undang-undang ini dalam hal kemasyarakatan gitu. Perlu saya jelaskan juga bahwa detail dari undang-undang ini, bab 1 adalah terkait dengan aturan bujang gadis. Ini terdiri dari 32 pasal. Kemudian bab 2 terkait dengan aturan marga. Ini terdiri dari 29 pasal. Kemudian bab 3 merupakan aturan dusun dan berladang, terdiri dari 34 pasal. Selanjutnya bab 4 merupakan aturan kaum. Ini kaitannya dengan agama barangkali, terdiri dari 19 pasal. Bab 5 merupakan adat perhukuman atau semacam sanksi. Kemudian yang ke-6 adalah aturan bahagi uang, denda atau pajak. Itu yang terdiri dari 6 pasal. Saat ini lebih identik dengan sebuah naskah lama atau naskah kuno yang disimpan di museum, dan beberapa orang orang-orang lama yang memang misalnya memiliki terah atau darah bangsawan atau merupakan secara silsilah merupakan keturunan Sultan Palembang misalnya kan. Sebagai contoh, di Museum Negeri Sumatera Selatan itu dikoleksi kompilasi, bukan simbur cahayanya ya, tetapi kompilasi
Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis oleh orang Belanda pada tahun 1922, kemudian direvisi lagi dicetak berikutnya tahun 1929. Itu terdiri dari berbagai aturan-aturan adat atau marga di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah aturan adat atau marga di Sumatera Selatan yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Let's go back to when we were young. Kebudayaan yang berupaya untuk mengembangkan, kemudian memamerkan, melestarikan berbagai tinggalan budaya bangsa, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Museum berkewajiban atau mempunyai semacam kewenangan untuk mengadakan sosialisasi dalam bentuk misalnya seminar, kemudian FGD yang melibatkan berbagai akademik, baik dari universitas lokal maupun narasumber dari masyarakat atau dari luar provinsi bahkan seperti itu. Melibatkan ahli filologi, antropolog, sejarawan, kemudian juga masyarakat yang adat. Bila kita pelajari, bila kita kaji, sebenarnya luar biasa kandungan isinya atau maknanya. Tetapi untuk perkembangan zaman yang saat ini, yang mungkin orang menyebutnya zaman milenial atau zaman modern, itu ada beberapa hal yang memang tidak relevan lagi atau mungkin tidak pas lah seperti itu. Sebagai contoh, aturan bujang gadis yang tertuang di dalam pasal 1. Ada beberapa contoh pasal, misalnya seorang perjaka atau seorang lelaki bila menyentuh cewek atau gadis itu akan didenda Rp2 pada saat itu. Nah, apakah aturan-aturan seperti ini masih berlaku sekarang? Saya pikir akan sulit itu terlaksana. Kemudian apabila seorang perjaka kemudian menyentuh katakanlah memegang tangan seorang janda atau seorang gadis, itu didenda 2 kali lipat dari menyenggol. Itu akan kalau tadi Rp2 mungkin jadi Rp4 gitu. Nah, dan kemudian apabila menghamili itu bisa berkali-kali lipat, bisa sampai 12 sampai Rp36. Nah, aturan seperti ini mungkin akan sulit diterapkan di dalam kehidupan masyarakat kita yang modern misalnya. Kita sudah punya peraturan pemerintah terkait dengan hal-hal yang mengatur kemasyarakatan. Jadi zamannya memang sudah berubah kayak gitu. Life is happy but it's so insane. Kalangan milenial khususnya mahasiswa, kemudian peneliti, dosen, dan masyarakat yang memang punya kepedulian di dalam kebudayaan itu memang sangat ingin tahu atau ingin mengetahui secara lebih mendalam apa sih itu simbur cahaya. Jadi mereka sebagai bahan misalnya untuk kajian terkait dengan pembuatan makalah, pembuatan skripsi, tesis, disertasi, dan juga hasil untuk referensi dari mereka mengajar atau memberi tugas-tugas kepada mahasiswa kayak gitu. Untuk secara umum misalnya masyarakat tidak banyak mengetahui tentang simbur cahaya, hanya sebatas budayawan, kemudian akademik dari jurusan-jurusan itu pun dari jurusan-jurusan tertentu, misalnya sejarah, kemudian antropologi, hukum, dan agama, barangkali seperti itu. Always take a stand for the people. Bila kita pelajari, bila kita simak, bila kita kaji, memiliki pesan moral yang luar biasa terkait dengan ajaran-ajaran Islam, kemudian ajaran-ajaran budaya nenek moyang kita yang sebenarnya mengandung sesuatu yang positif, bahkan untuk untuk mensortir atau mensterilkan hal-hal kebudayaan Barat yang notabene banyak negatifnya, itu akan menjadi filter supaya kita lebih berusaha untuk memahami budaya kita sendiri gitu. Nah, banyak contoh sekarang ini kan kita lebih mengorientasikan budaya Barat, tetapi budaya-budaya timur kita, pengetahuan tentang kearifan lokal, kearifan tentang undang-undang dan sebagainya itu kita lupakan. Akhirnya kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia kayak gitu. Oke. Oke Smart Listener, sekian dulu ya video kali ini. Semoga informasi mengenai Kitab Simbur Cahaya tadi
semakin menambah wawasan Smart Listener akan keragaman budaya yang ada di Palembang, dan membuat Smart Listener semakin bangga menjadi warga Palembang. Jangan lupa juga ya, like dan subscribe channel YouTube Smart FM Palembang, dan share video ini ke teman-teman kamu. Bye-bye! Smart FM.